Banyak orang mungkin akan berpikir tentang pertanyaan seperti ini. Apa yang akan terjadi pada kesadaran manusia ketika hidup seseorang berakhir? Apakah akhir kehidupan itu berarti akhir dari segalanya? Apakah manusia memiliki roh? Salam sehat sejahtera pemirsa setia Mata Ketiga. Mari bersama kita melihat dunia dari perspektif yang berbeda. Hari ini kita akan kupas sejenak roh atau jiwa dalam bentuk kuantum. Pada 6 Oktober 2020, fisikawan teoritis Roger Penrose dianugerahi penghargaan Nobel Fisika atas pengamatan dan penelitiannya tentang teori lubang hitam. Namun banyak juga yang mengatakan bahwa dia adalah peraih hadiah Nobel yang paling kontroversial. Pasalnya, Roger Penrose mengangkat topik yang tabu dalam dunia ilmiah. Menurutnya, roh atau jiwa itu eksis, dan dia juga mengatakan bahwa setelah kematian, roh akan meninggalkan raga manusia, kembali ke alam semesta dan eksis dalam bentuk kuantum. Saat berbicara tentang jiwa, sebelumnya kita perlu bertanya dulu, apakah kehidupan? Apa yang baru bisa disebut kehidupan? Alam semesta terbentuk sekitar 13,77 miliar tahun yang lalu, menurut model dentuman besar yang didasarkan pada pengamatan radiasi latar belakang gelombang mikrokosmis, struktur skala besar, dan pergeseran merah supernova jauh. Berbagai materi pun terbentuk sejak lahirnya alam semesta. Di antaranya yang paling kompleks dan misterius adalah kehidupan. Lalu apakah kehidupan? Dari sudut pandang biologis, kehidupan mengacu pada fungsi biologis yang dapat menyelesaikan pertumbuhan, reproduksi, metabolisme dan semacamnya secara individu melalui pertukaran zat dan energi dengan dunia luar. Selain itu juga dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan eksternal dan merespon tekanan psikologis. Dunia ini terdiri dari materi. Segala sesuatu, termasuk kehidupan, juga terdiri dari berbagai materi. Di mata banyak orang, kehidupan terdiri dari sel mikroskopis, gen, DNA, dan sebagainya. Tetapi sebenarnya pemahaman seperti ini tidak sepenuhnya benar. Inti dari kehidupan itu sebenarnya adalah kesadaran. Lalu apa itu kesadaran? Kesadaran itu sama seperti materi gelap, adalah sesuatu yang misterius yang tidak dapat kita lihat atau sentuh saat ini. Setiap kehidupan memiliki kesadaran tertentu. Tidak peduli apakah itu binatang atau tumbuhan, dan tidak peduli apakah itu bentuk kehidupan yang sederhana, seperti misalnya bakteri dan virus, atau bentuk kehidupan tingkat tinggi seperti manusia. Semuanya memiliki kesadaran. Hanya saja kuat lemahnya kesadaran masing-masing itu tidak sama. Kesadaran bentuk kehidupan seperti tumbuhan dan bakteri sangat lemah, sedangkan kesadaran hewan yang kompleks relatif kuat. Sementara itu, kesadaran bentuk kehidupan yang berakal maju seperti manusia itu bahkan jauh lebih misterius dan kompleks. Sebagai satu-satunya bentuk kehidupan yang berakal maju di bumi, manusia memiliki kesadaran yang paling kuat. Selain itu, kesadaran manusia juga memiliki banyak rahasia yang tidak kita ketahui. Bentuk kehidupan dapat dikatakan sebagai kombinasi dari materi yang terlihat dan kesadaran misterius yang tidak terlihat. Misalnya, manusia adalah kehidupan berakal yang terdiri dari tubuh kita yang terlihat dan kesadaran misterius yang tidak terlihat. Setiap bentuk kehidupan tidak dapat menghindari hukum alam, yaitu lahir, tua, sakit, dan mati. Meski bentuk kehidupan yang berakal maju seperti manusia, itu juga akan menua setahap demi setahap sejak lahir. Ketika manusia memasuki era sains dan teknologi, eksplorasi tentang misteri kehidupan juga semakin dalam. Dengan adanya berbagai sarana yang ampuh, para ilmuwan pun mulai mencoba mengungkap misteri kehidupan secara bertahap. Salah satunya adalah teori kesadaran kuantum yang dicetuskan Roger Penrose. Teori kesadaran kuantum Roger Penrose. Roger Penrose
adalah fisikawan matematika asal Inggris dan profesor kehormatan di Universitas Oxford. Roger Penrose adalah sahabat karib Stephen Hawking. Mereka merumuskan teorema singularitas Penrose-Hawking. Sebagian besar penemuan teoretis dan observasional terkait lubang hitam dimulai dari tahun 1950-an. Periode ini sekarang dikenal sebagai zaman keemasan penelitian tentang lubang hitam, ketika objek-objek ini menjadi topik utama dalam astrofisika. Kemudian banyak konsep dasar telah dirumuskan, termasuk cakrawala peristiwa, radiasi Hawking. Juga penemuan lubang hitam pertama telah dikonfirmasi pada tahun 1964, terletak di sumber sinar X, galaksi Cygnus X1. Selama era itu, astronom Roger Penrose juga merumuskan teorema singularitasnya yang terkenal. Teorema ini dirancang oleh Penrose yang mengerjakannya bersama dengan Stephen Hawking, menyatakan bahwa pembentukan lubang hitam sesuai dengan teori relativitas umum, fakta yang masih diperdebatkan hingga saat ini. Selanjutnya, teorema ini juga menetapkan bahwa ada singularitas gravitasi di setiap lubang hitam yang terbentuk pada saat yang sama ketika cakrawala peristiwa terbentuk. Objek apapun yang jatuh ke dalam lubang hitam pada akhirnya akan mencapai singularitas ini, di mana gaya gravitasinya begitu kuat sehingga bahkan merobek ruang waktu. Karena penemuannya ini, Penrose dianugerahi hadiah Nobel Fisika 2020. Selanjutnya kemudian dia mengemukakan topik yang tabu di komunitas ilmiah. Menurut Penrose, bahwa jiwa manusia akan terus eksis dalam bentuk kuantum. Pada tahun 1989, Penrose menulis sebuah buku berjudul The Emperor's New Mind, atau Pikiran Baru Kaisar, mengenai komputer, pikiran dan hukum fisika. Dalam bukunya itu, Penrose mencontohkan bahwa secanggih apapun kecerdasan buatan saat ini, ada satu poin yang tidak akan pernah melampaui seorang manusia biasa sekalipun. Poin ini adalah intuisi, juga dapat dipahami sebagai jiwa atau kesadaran. Menurut Penrose, kecerdasan buatan adalah perhitungan logis dan tidak akan pernah bisa menghilangkan karakteristik mekanisnya. Tetapi kesadaran hanya bisa eksis dalam sistem kuantum. Lalu, bagaimana terbentuknya kesadaran manusia itu? Menurutnya, bahwa ada banyak elektron dalam keadaan terjerat dalam otak manusia. Setiap saat elektron ini runtuh, manusia akan menghasilkan berbagai pemikiran. Karena keruntuhan dan belitan elektron yang terus-menerus inilah, sehingga menghasilkan sesuatu yang disebut jiwa dan kesadaran. Mendengar pandangannya ini memang terbilang cukup ilmiah. Namun teori yang ia kemukakan selanjutnya dan penjelasan tentang jiwa syarat dengan aroma metafisika. Penrose menuturkan bahwa setelah kematian, jiwa tidak akan hilang karenanya. Jiwa mereka akan meninggalkan jasad dan kembali ke alam semesta. Menurut Penrose, otak manusia itu seperti komputer biologi dan kesadaran manusia itu adalah program yang dijalankan dengan komputer kuantum yang terletak di dalam otak. Penjelasan seperti itu sangat mirip dengan roh dalam konsep mitologi. Dalam istilah awam, jiwa akan terus eksis di alam semesta. Ditilik dari pandangan ini, alam semesta kita tiba-tiba muncul banyak ketidakpastian. Jika jiwa itu abadi, lalu kemana perginya? Sebelum memahami sudut pandang Penrose ini, mari kita telusuri dulu bagaimana para ilmuwan zaman dahulu dan komunitas ilmiah modern menjelaskan tentang jiwa. Eksplorasi manusia tentang roh atau jiwa. Penelitian ilmiah paling awal tentang jiwa adalah The Soul Weights Experiment atau percobaan 21 gram, mengacu pada studi ilmiah yang diterbitkan pada tahun 1907 oleh Duncan McDougall, seorang dokter dan Haverhill, Massachusetts. Duncan berhipotesis bahwa jiwa memiliki berat fisik dan berusaha untuk mengukur massa yang hilang oleh manusia ketika jiwa meninggalkan tubuh. Pada tahun 1901,
Sebuah eksperimen aneh dilakukan di Dorchester, Massachusetts. Seorang dokter bernama Duncan McDougall ingin membuktikan pada dunia bahwa jiwa manusia memiliki massa atau berat dan dapat dihitung. Dr. Duncan McDougall mengadakan sebuah eksperimen aneh terhadap pasiennya yang sedang meregang nyawa. Eksperimen ini dilakukan pada 6 orang pasiennya dengan meletakkan mereka pada sebuah timbangan yang dirancang khusus. Mereka diletakkan saat masih hidup, namun mendekati kematian mereka atau saat para pasien sekarat. Pasien-pasien terpilih berdasarkan detaknya waktu kematian mereka yang telah diperkirakan oleh sang dokter. 2 orang pasien menderita tuberkulosis, 5 orang pria dan 1 orang wanita. Dr. Duncan McDougall kemudian mulai menimbang pasiennya yang sedang sekarat. Pasien pertama tersebut tak lama kemudian meninggal dunia. Saat pasien yang pertama tersebut meninggal, hal aneh dan menarik pun terjadi. Ketika pasien diletakkan pada balok tersebut dan mereka meninggal dunia, berat badan pasien tersebut dipastikan telah berkurang 3/4 dari 100 gramnya, yaitu sekitar 21 gram. Eksperimen pun berlanjut pada pasien-pasien berikutnya, dan hasilnya ternyata sama. Inilah yang kemudian dikenal dengan teori 21 gram. Berdasarkan pada hasil eksperimen dan diskusi dengan dokter lainnya, akhirnya disimpulkan bahwa orang meninggal telah kehilangan berat badannya sebesar 3/4 dari 100 gram atau 21 gram. Dr. Duncan McDougall pun akhirnya sampai pada sebuah kesimpulan bahwa berat atau massa dari jiwa manusia adalah 21 gram. Selanjutnya kemudian, Dr. McDougall juga melakukan eksperimen yang sama pada 15 ekor anjing. Namun yang terjadi justru hewan ini tidak kehilangan massa tubuhnya saat mati. Dr. Duncan McDougall mengakui bahwa masih diperlukan eksperimen mendalam mengenai hal ini. Ia pun memutuskan untuk melakukan percobaan selanjutnya untuk membuktikan teori 21 gramnya tersebut. Namun sebelum sempat melakukan eksperimen yang tergolong tidak etis di masa sekarang ini, Dr. Duncan McDougall meninggal dunia pada tahun 1920. Saat itu, Dr. Duncan bahkan memperhitungkan kehilangan cairan tubuh seperti keringat dan urin, dan gas seperti oksigen dan nitrogen ke dalam perhitungannya. 6 tahun kemudian, temuan itu diungkapkan kepada publik yang penasaran dalam publikasi American Medicine di samping liputan The New York Times. Kesimpulan mengejutkan McDougall adalah bahwa jiwa berbobot 21 gram atau 3/4 ons. Mengacu pada satu kasus, McDougall mengatakan kepada Times, "Saat kematian datang, seolah-olah ada sesuatu yang tiba-tiba diangkat dari tubuh." Berita ini sungguh mendapat banyak cibiran karena tingkat skeptisisme oleh orang-orang sejamannya yang begitu tinggi. Secara khusus, Dr. Augustus P. Clarke membalas bahwa gram yang hilang adalah proses alami karena keringat tubuh setelah kematian karena suhu darah yang lebih tinggi. Pada tahun 1907 saat itu, New York Times menerbitkan eksperimen Dr. Duncan. Selain menimbulkan kegemparan, Duncan juga dikritik oleh banyak sarjana sejamannya. Memang ada beberapa poin yang tidak masuk akal dalam percobaan ini, terutama beberapa celah dalam data percobaan. Menurut sarjana ketika itu, bahwa suhu tubuh seseorang akan tiba-tiba naik pada saat kematian. Saat demikian, dengan keluarnya keringat, akan terjadi perbedaan berat badan secara tiba-tiba, dan penyebab anjing tidak berubah adalah karena tidak memiliki kelenjar keringat. Meskipun menerima kritik atas ide-idenya, McDougall juga memiliki pendukungnya. Setelah itu, mungkin karena tidak puas, McDougall mendapatkan ide yang lebih liar. Dia menyingkirkan percobaan 21 gram dan berencana menggunakan cahaya khusus untuk mengambil gambar jiwa yang meninggalkan tubuh. Jika jiwa seseorang benar-benar meninggalkan tubuh saat meninggal, lalu, dapatkah jiwa itu difoto dengan cara khusus? Menurut Discover Magazine,
Ia berhasil melakukan selusin eksperimen di mana ia memotret cahaya yang menyerupai cahaya antar bintang di dalam atau di sekitar tengkorak pasien pada saat mereka meninggal. Setelah itu, dia mencoba menggunakan sinar X untuk memotret pemandangan ketika jiwa meninggalkan tubuh. Tapi sayangnya, percobaannya tidak membuahkan hasil hingga kematiannya. Sampai pada tahun 1939, teknisi Soviet Kirlian dan istrinya melanjutkan eksperimennya. Namun jika ingin memotret jiwa, maka harus terlebih dahulu memahami apa itu jiwa. Jika memiliki warna dapat dipotret dengan cahaya khusus, jika memiliki suhu dapat ditangkap dengan kamera inframerah. Tetapi bagaimana jika semuanya tidak ada? Kirlian pun menggunakan energi. Dia menemukan suatu teknik untuk memotret medan energi metafisik organisme dan menamakannya fotografi Kirlian. Sejak itu, ilmuwan Rusia Konstantin Korotkov menyempurnakan metode fotografi Kirlian. Berkat kemajuan teknologi saat ini, hal yang sulit bisa saja menjadi mudah. Pada tahun 1997, Konstantin Korotkov berhasil mengabadikan foto seseorang ketika rohnya meninggalkan tubuhnya menjelang kematiannya menggunakan kamera bioelektrografi. Teknik lanjut fotografi Kirliannya menunjukkan beberapa partikel biru secara bertahap akan meninggalkan tubuh manusia selama proses kematian. Menurutnya partikel biru ini adalah roh. Namun tak lama kemudian pandangan Korotkov juga diragukan karena terdapat celah dalam metode fotografi Kirlian itu sendiri, sehingga banyak sarjana yang percaya bahwa warna biru itu kemungkinan besar hanyalah cairan dan panas yang hilang dari tubuh manusia. Hingga saat ini, hampir semua percobaan pencarian roh berakhir dengan kegagalan. Oleh karena itu, banyak ilmuwan percaya bahwa roh atau kesadaran itu tidak dapat eksis sendiri. Misalnya Francis Harry Compton Craig, peraih hadiah Nobel Fisiologi dan Kedokteran pada tahun 1962, juga pernah meneliti tentang kesadaran. Menurutnya, kesadaran ada di sel saraf adalah suatu fenomena unik yang terbentuk selama pertumbuhan otak manusia. Hingga saat ini, itu juga semacam teori yang relatif diakui dunia kedokteran. Mungkinkah kesadaran akan sepenuhnya hilang setelah kematian? Apakah tidak ada lagi ilmuwan yang menantang perihal yang sulit tentang roh ini? Selain itu, ada yang sedang diteliti saat ini, yaitu pengalaman menjelang ajal atau mati suri, dan ide Sir Penrose itu juga terkait dengan pengalaman menjelang ajal ini. Pengalaman menjelang ajal dan keabadian roh. Studi tentang jiwa adalah topik penelitian tentang kematian. Karena itu, beberapa ilmuwan mengusulkan pengalaman menjelang ajal. Apa itu pengalaman menjelang ajal? Ini adalah periode koma sejak seseorang terluka parah dan dibawa ke rumah sakit sampai penyelamatan berhasil, yang disebut periode menjelang kematian atau mati suri. Melalui sejumlah besar wawancara dengan pasien sekarat, ilmuwan menemukan bahwa para pasien ini akan mengalami banyak pengalaman fantastis dan sejenisnya selama periode mati suri ini. Ini adalah pengalaman menjelang kematian. Misalnya mereka dapat merasakan kesadaran meninggalkan tubuh, dapat meninjau kehidupan mereka sendiri, bahkan ada yang dapat melihat kerabat mereka yang telah meninggal dunia. Anehnya, hampir semuanya memiliki pengalaman roh keluar dari tubuh. Tapi pertanyaannya, mengapa pasien dari seluruh belahan dunia ini memiliki pengalaman serupa? Bagaimana munculnya pengalaman serupa ini? Ini selalu menjadi topik utama dalam penelitian pengalaman menjelang kematian. Lantas, bagaimana Penrose menjelaskan hal ini? Penrose mencetuskan bahwa pengalaman menjelang kematian manusia itu seperti program komputer kuantum di otak. Meski setelah kematian tetap masih eksis di alam semesta, atau dengan kata lain, menurutnya bahwa roh adalah substansi kuantum. Zat ini akan kembali ke alam semesta setelah meninggalkan raga manusia. Sekilas terdengar sulit dipahami. Terkait ini berawal dari mekanika kuantum. Dalam mekanika kuantum,
ada konsep yang disebut keadaan superposisi, yaitu suatu partikel yang bisa berada dalam dua keadaan sekaligus. Superposisi kuantum ini sangat mirip dengan kesadaran kita. Jadi, apakah kesadaran atau jiwa atau roh itu juga dalam keadaan kuantum seperti ini? Pada tahun 1994, Universitas Harvard di Amerika Serikat mengumumkan hasil penelitian di mana mereka menemukan adanya struktur yang disebut mikrotubulus pada otak manusia. Struktur ini tersebar luas di antara neuron otak, seperti kabel listrik, dan struktur ini memiliki sifat yang sama dengan keadaan superposisi kuantum. Artinya, kesadaran tidak hanya eksis di otak, tetapi juga setengahnya ada di suatu sudut di alam semesta. Belakangan, Penrose juga terlibat dalam penelitian ini dan bersama dengan Dr. Stuart Hameroff, Profesor Emeritus pada Departemen Anestesi dan Psikologi dan Direktur Pusat Studi Kesadaran University of Arizona, mengemukakan reduksi objektif yang diatur, yaitu teori yang mendalilkan bahwa kesadaran berasal dari tingkat kuantum di dalam neuron daripada pandangan konvensional bahwa itu adalah produk dari koneksi antar neuron. Sederhananya, jiwa atau kesadaran itu ada di otak dalam mikrotubulus yang berada dalam bentuk kuantum. Setelah kematian, mikrotubulus kehilangan keadaan kuantumnya, tetapi informasi kuantum di otak tidak hancur, sehingga informasi kuantum ini melayang menuju ke alam semesta. Selama pengalaman menjelang kematian, mikrotubulus kembali ke keadaan kuantum setelah orang tersebut siuman. Kemudian informasi kuantum yang hilang ini akan kembali ke otak lagi. Pada saat demikian, orang yang sekarat akan terkejut saat mengetahui dirinya seakan telah mengalami pengalaman menjelang kematian yang unik. Nyatanya, pengalaman menjelang kematian ini adalah proses kesadaran kuantum menuju alam semesta. Jadi Penrose percaya bahwa jika metode ini digunakan untuk menjelaskan bahwa kesadaran tubuh manusia itu tidak akan hilang setelah kematian, tetapi akan menuju ke suatu tempat di alam semesta. Keadaan ini sangat mirip dengan roh dalam konsep mitologi kita, sehingga bisa juga secara samar didefinisikan sebagai roh. Tentu saja, Penrose tidak secara eksplisit mengakui apakah kesadaran kuantum ini sama dengan roh. Hanya saja sangat mirip dengan konsep roh yang kita bicarakan sebelumnya, kata Penrose. Namun harus diakui bahwa konsep keberadaan roh di alam semesta merupakan konsensus metafisik. Tentu saja, karena faktor ini, Penrose dikritik oleh beberapa kalangan ilmuwan arus utama. Beberapa sarjana menyebutkan bahwa ada sejumlah besar struktur mikro di otak kecil manusia, tetapi kesadaran orang dengan cedera otak kecil tidak berbeda dengan orang biasa. Mungkinkah roh itu hanya ada di otak? Oleh karena itu, masih banyak perdebatan tentang teori reduksi objektif yang diatur. Teori ini kemudian disebut The Quantum Soul. Sementara itu, ada juga yang menyebutnya sebagai pepesan kosong di komunitas ilmiah, dan juga banyak ilmuwan yang percaya. Apakah roh itu benar-benar ada? Hal ini mengingatkan kita tentang teori multidimensi yang dikemukakan oleh para ilmuwan. Kesadaran dan teori multidimensi alam semesta. Edward Witten adalah seorang fisikawan teoretikal dan profesor fisika matematika Amerika Serikat di Institute for Advanced Study, Princeton, New Jersey. Witten pernah mengusulkan bahwa alam semesta adalah ruang multidimensi dengan 11 dimensi. Dunia tempat manusia tinggal ini berada di ruang 3 dimensi, dan kehidupan di ruang dimensi tinggi secara fisik mungkin tidak dapat memasuki ke ruang dimensi rendah, hanya bisa ke ruang dimensi ini dalam bentuk kesadaran. Ilmuwan menduga bahwa roh setiap orang mungkin merupakan proyeksi dari dunia dimensi tinggi dalam dimensi kita saat ini. Lantas, mengapa roh dari dunia dimensi tinggi datang ke dimensi kita? Asal tahu saja, di dunia 3 dimensi ini, kesadaran setiap orang itu eksis. Jika kesadaran ini adalah proyeksi jiwa dari dunia dimensi tinggi,
mengapa mereka datang dari dimensi tinggi ke dimensi rendah. Terkait ini, ada ilmuwan yang berspekulasi bahwa kesadaran dari ruang dimensi tinggi mungkin bukan sejenis organisme, melainkan semacam hukum alam semesta yang mempertahankan pergerakan dasar alam semesta. Jika memang demikian, maka dapat menjelaskan mengapa kesadaran dunia dimensi tinggi menempuh risiko untuk datang ke ruang dimensi kita saat ini. Karena ini adalah tugas kesadaran dimensi tinggi, yaitu suatu insting dari hukum alam semesta. Poin ini mengingatkan kita pada reinkarnasi yang diturunkan dari zaman dahulu kala hingga sekarang. Reinkarnasi adalah semacam hukum alam. Ketika mati, roh meninggalkan tubuh dan memasuki reinkarnasi untuk memulai hidup baru. Jika demikian, maka akhir dari hidup bukan berarti akhir dari segalanya. Bagi kesadaran itu sendiri, setiap akhir itu akan menjadi awal yang baru. Jika dugaan yang tampaknya tidak masuk akal ini terbukti benar di masa depan, maka dalam arti tertentu, kematian tidak lagi begitu menakutkan bagi manusia. Misteri kesadaran pada akhirnya akan dipecahkan oleh komunitas ilmiah di masa mendatang. Hanya ketika manusia telah benar-benar memecahkan misteri kesadaran, manusia baru dapat benar-benar memecahkan misteri kehidupan dalam arti sebenarnya. Mungkin sampai pada saat itu, manusia dapat menguasai teknik keabadian yang sesungguhnya. Sekalipun akhir hidup mungkin tidak berarti lenyap sudah, tetapi segala sesuatu dalam hidup akan dipisahkan secara kejam, seperti sup mengpo dalam mitologi Tiongkok kuno yang harus diminum untuk menyeberangi jembatan Naihe. Karena itu, kita tetap harus menghargai hidup dan hidup dengan semarak saat ini. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.